Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masih membahas masalah isim ya. Bukan isim fa'il, isim maf'ul, bukan itu. Jangan gantong ngobrol. Penting itu. Karena masalah ini masalah yang umat Islam tidak sepakat. Ada yang mengamalkan, ada yang melarang. Jadi kita harus tahu kenapa ada umat Islam yang mengamalkan. Hayang payu dagang damel isim. Hoyong enggal boga jodoh damel isim. Hoyong dijaga tina gangguan jin, gangguan setan, gangguan jurig, nulis isim. Nah itu tidak sepakat umat Islam teh. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, bahkan sampai musyrik menudingnya itu. Karena memang ada hadis ar-ruqa tamaim tiwalah syirkun. Memang ada hadis itu riwayat Abu Dawud. Tamaim tiwalahnya, ruqa itu ruqyah, ngajampean nu udur. Tamaim isim anu digantelkeun, tiwalah pelet. Nah itu memang ada hadis itu. Tapi berhubung banyak hadis yang membolehkan itu, maka oleh ulama diperjelas bahwa yang musyrik itu bukan ruqyahnya, bukan ruqyah, bukan tamaimnya, bukan tiwalahnya, tapi i'tikad hatinya. Itu. Karena orang nanti bisa percaya bahwa si isim tersebut punya kekuatan, punya kesaktian. Nah itu, yaitu musyrik. Adapun tabaruk, nah ini. Dan yang punya barokah adalah Allah. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Yang membuat dagang menjadi laku adalah Allah. Yang membuat cepat jodoh adalah Allah. Itu enggak musyrik. Hadisnya sudah banyak dibahas. Lalu kita tambahkan sekarang. Siapa yang mengembangkan ilmu isim ini? Tuh. Namanya bisa isim, bisa wafa, bisa azimah, bisa nusroh. Kita harus tahu. Yang mengembangkan ilmu ini adalah seorang tabi'in. Awas. Harus tahu kita. Jadi masih dekat. Masih dekat. Yang bernama Imam Hasan Basri. Dan beliau lahir pada tahun 20-an Hijriah. Jadi Rasul baru wafatlah sekitar 9 tahun lah. Rasul wafat tahun 11,
tahun 20-an, 20 atau 21, Imam Hasan Basri lahir. Jadi masih dekat kepada Rasul. Ini harus tahu, awas. Jadi yang mengembangkan ilmu isim ini, nyata ilmu isim, ilmu ditulis di kertas, apa dibawa, di sakuan, di kana dompetkeun, atau ditempel di rumah, ditempel di kamar, atau dimasukkan ke air, airnya diminum. Ini Imam Hasan Basri. Itu harus tahu kita. Ini sangat dekat. Oleh karena itu, pasti Hasan Basri menerima dari sahabat. Dan sahabat ya pasti menerima dari Rasul. Kan hadisnya sudah disampaikan. Abu Dujanah teh yang diganggu oleh jin, beliau lalu mengadu kepada Rasul. Ya Rasul memanggil Sayyidina Ali untuk membuat isim, untuk membuat azimah, dan diberikan kepada Abu Dujana. Itu riwayat Baihaqi hadisnya, disimpan di bantal, dan tengah malam si jin itu menjerit-jerit mohon ampun. Itu semua adalah kehendak Allah. Itu semua adalah irodat tapak, irodat Allah. Itu semua adalah pertolongan Allah. Awas. Melalui barokah isim tersebut. Fa'lam, ketahuilah bahwa Annal Hasan al-Basri, sesungguhnya Imam Hasan Basri, seorang tabi'in besar. Karena tabi'in itu ada terbagi dua. Ada tabi'in kabir dan ada tabi'in sogir. Tabi'in kabir itu tabi'in yang ilmunya banyak. Beliau sengaja mengaji ke para sahabat. Kalau tabi'in kecil ya seperti kita mungkin karena beliau sibuk dengan perusahaan, mungkin ngajinya hanya mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Itu tabi'in kecil. Tapi kalau tabi'in besar itu beliau seperti santri sekarang, ngadekul ngaos kepada sahabat. Termasuk diantaranya Imam Hasan Basri, Imam Tawus. Tuh. Imam Tawus itu mengaji kepada 60 sahabat, yang memberitakan bahwa para sahabat suka tahlil. Tuh. Sahabat suka hajat untuk mengirim sedekah kepada yang wafat. Itu kan tabi'in Tawus. Dan disebutkan oleh Tawus 7 hari. Hijina, duana, tiluna, opatna, limana, genepna, 7na. Harus tahu kita bahwa ajaran-ajaran ini dari Rasulullah pasti. Karena tabi'in tidak akan bikin-bikin, tidak mungkin tabi'in bikin-bikin, tidak mungkin, tidak akan berani beliau. Tidak mungkin. Kecuali dalam ilmu fikih, pasti beliau bisa beristihad. Kalau dalam ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu seperti ini, ilmu seperti siksa kubur, nikmat kubur, kirim doa ke ahli kubur, itu jelas, itu berita dari Rasul, pasti melalui sahabat. Tidak akan berani beliau bikin-bikin. Berbahaya karena tidak akan tidak akan ada orang yang tahu bagaimana keadaan kubur, tidak ada yang tahu kecuali Rasul. Jadi kita harus tahu. Yang memberitakan tahlil adalah Imam Tawus,
seorang tabi'in. Beliau juga sama dengan Imam Hasan Basri, lahir tahun 20-an Hijrah, sekitar 9-10 tahun Rasul telah wafat. Bahkan menurut Imam Ubaid bin Umar itu bukan 7 hari, tahlil itu 40 hari. Dan Imam Ubaid bin Umar lebih tua karena beliau lahir Rasul masih ada, hanya masih bayi. Oleh karena itu dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Sayyidina Ubaid bin Umar ini oleh orang tuanya pernah dijarahkan kepada Rasul, pernah dipertemukan dengan Rasul, ya pasti Ubaid bin Umar itu adalah sahabat, walaupun beliau bayi. Atau tidak pernah disampaikan, tidak pernah dipertemukan, tidak pernah dijarahkan Imam Ubaid bin Umar kepada Rasul, maka dia tabi'in. Karena beliau ngaji kepada sahabat. Tapi Imam Hasan Basri yakin ini ngaji kepada sahabat. Bahkan ini disebutkan dalam 2 kitab. Yang pertama Manbaul Ushul Hikmah, yang kedua kitab Al-Hawi lil Fatawi. Menurut kitab Manbaul Ushul Hikmah, takallama ala zalika kalaman akhoda an khazanatil ulum wa kahfit taqwa. Man lahu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya. Beliau menerima dari gudangnya ilmu, dari guanya ketakwaan, dari seorang putra yang ada dalam pangkuan Rasulullah SAW. Siapa? Yaitu Sayyidina Hasan bin Ali alias putu Rasulullah. Awas, harus tahu ini. Jadi ilmu isim ini dari Hasan Basri. Hasan Basri diterima dari putu Rasul. Putu Rasul ya tisaha. Pada waktu Rasul rapat, Sayyidina Hasan itu usianya sudah 8 tahun. Di kelas 3 SD. Bari cucu Rasul ya pasti cerdasnya luar biasa. Buktinya kita sekarang baca kunut. Kunut itu kan dari Rasulullah melalui Sayyidina Hasan. Itu harus tahu. Jadi kunut yang kita baca sekarang, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan selanjutnya itu diajarkan, diwuruk oleh Rasul kepada cucunya, kepada Sayyidina Hasan. Dan kunut diterima oleh ulama Islam. Tidak ditolak pada Sayyidina Hasan alit kene henteu. Karena Sayyidina Hasan masih anak kecil, lalu oleh ulama ditolak, tidak ditolak, diterima kunut ini. Karena kunut yang diajarkan langsung oleh Rasul kepada cucu. Jadi lamun ayeuna orang menerima kunut yang diajarkan oleh Sayyidina Hasan, kok kenapa tidak menerima isim yang sama diajarkan oleh Sayyidina Hasan? Dan pada Hasan di dia 2 kali, ayah Hasan bin Ali putra Siti Fatimah jeung ayah Hasan Basri. Nah, itu yang menyebarkan Hasan Basri, bukan Hasan putu Rasul. Ngan Hasan Basri menerima di Kangjeng Rasul melalui Sayyidina Hasan putuna. Ya awas, itu suruh tu terangan. Oke, dianggap itu ilmu jijieuna. Para ajengan sing uning aya. Nah, di al-upah kasok nyeun isim.
Jawabannya ini, isim ini dikembangkan, dipuhit lah cek bahasa Sunda mah, digali, diperdalam oleh Hasan Basri, seorang tabi'in yang beliau menerima dari cucu Rasul, min waladin fi hijri Rasulillah, dari seorang anak yang ada dalam pangkuan Rasul. Itu. Yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu. Walam tajid ahadan takallama fiha min ulamil Islam awalan illal Hasan Basri. Tidak ada ulama seorang pun yang membicarakan, yang memperdalam, yang mengajarkan ilmu bikin isim dari ulama Islam pada awal-awal pertama, yaitu tahun 20-an Hijriah, kecuali hanya Imam Hasan Basri sendiri. Ya ini. Bahkan menurut kitab Al-Hawi, Imam Hasan Basri bukan hanya berguru kepada Sayyidina Hasan cucu Rasul, tapi juga kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali nusripi orang ada isim ku Rasul teh, yang suka diperintah Rasul untuk bikin isim gitu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali kan bisa baca tulis. Kalau beliau akan bikin isim, Sayyidina Ali yang diundang, yang dipanggil, Ali sini, tolong tuliskan ini. Tuh. Jadi menurut kitab Manba Usul Hikmah, Imam Hasan Basri itu berguru kepada cucu Rasul tuh, yang bernama Sayyidina Hasan, bahkan dari Sayyidina Husain juga sebutkan. Dan menurut kitab Al-Hawi Lil Fatawi bahkan kepada Sayyidina Ali sendiri langsung. Hanya nah ini Imam Hasan Basri mengaku gitu bahwa saya terus terang tidak terlalu mengumbar, tidak terlalu open bar, tidak terlalu terbuka bahwa saya menerima ilmu Sayyidina Ali, karena saat saya hidup keadaan politik saat itu sangat gawat, karena Sayyidina Ali sedang bertentangan dengan Muawiyah. Iya. Sehingga antara umat Islam dan umat Islam itu saling mengintip. Saha nu mihaka Muawiyah, saha nu mihaka Sayyidina Ali. Tuh. Untuk menjaga keamanan, maka Imam Hasan Basri tidak terlalu terbuka bahwa saya menerima ilmu dari Sayyidina Ali, tidak begitu. Karena nanti bakal ada yang dolim kepada beliau, yaitu yang orang yang anti Sayyidina Ali. Dan beliau mengaku itu. Sebetulnya apa yang saya sampaikan, kata beliau, ilmu saya itu sebetulnya datang dari Sayyidina Ali. Saya terima dari Sayyidina Ali. Tapi kamu harus memahami bahwa saya sangat berat kalau harus berterus terang bahwa ilmu saya datang dari Sayyidina Ali. Karena suasana politik sedang genting. Tuh. Beliau berterus terang begitu. Kalau Sayyidina Ali ya dari siapa? Ya pasti dari Rasulullah. Dari mana Sayyidina Ali tahu? Ya ini banyak yang tidak tahu, maka akhirnya menuduh bahwa isim ini bukan ajaran Islam. Karena tidak tahu, karena bodoh. Namanya isim, namanya azimah, namanya nusroh, namanya wafak,
namanya tolasim, namanya tamimah atau tamaim. Nah ini maka ulama berpendapat yang tadi tamaim dilarang, isim dilarang bila punya itikat bahwa si isim ini punya kesaktian itu. Jemun payu dagang ku isim. Lamun payu boga pamajikan, boga salaki ku isim. Nah itu musri. Dan kita membawa isim hanya tabaruk. Mohon berkah Allah. Karena yang ditulis adalah nama Allah, begitu. Yang punya ijabah hanya Allah sendiri. Maka saya di sini suka wanti-wanti terhadap Haji Anwar, kepada tamu tekankan bahwa kita jangan memohon kepada siapapun. Hanya memohon kepada Allah saja. Itu ditekankan itu. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Dan ini hanya sebab. Seperti kita lapar, yang menghilangkan lapar kan Allah. Tapi kita pakai sebab, pakai ikhtiar, pakai kasab, pakai usaha, itu makan. Sama. Nasi tidak menghilangkan lapar. Banyak orang yang telah bahkan kenyang, akhirnya hanya beberapa menit lapar lagi, banyak. Cok tanu punya panyawat mah bising tas dah harga anger perih beuteung, perih peujit anger. Karena memang nasi tidak menghilangkan lapar. Yang menghilangkan lapar tetap Allah, tapi kita dituntut untuk berusaha. Itu sama begitu. Berobat apa dengan pil, berobat apa dengan kapsul, berobat dengan injeksi, berobat dengan infusan, tetap yang beri kesehatan Allah. Itu hanya bikin sebab, bikin ikhtiar, bikin kasab, bikin usaha aja. Yang diperintahkan oleh Allah bahwa kita umat Islam harus bertawakal dengan hati, tapi harus berusaha dengan badan. Tidak hanya tawakal aja. Ini banyak yang tidak tahu. Jadi kesimpulan pelajaran bikin isim itu ya dari Rasul juga. Ya. Diajarkan kepada Sayyidina Ali, diajarkan kepada cucunya Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain kan lebih kecil ya. Waktu Rasul wafat usia 6 tahun. Tapi kalau Sayyidina Hasan sudah 8 tahun, menjelang 9. Sekelas 3 SD lah. Terus ngawitan paham, ngartos, terus pinter. Nah, oleh Sayyidina Hasan Basri dikembangkan, diperdalam ilmunya itu. Setelah begitu oleh beliau diajarkan lagi kepada siapa? Tuh, oleh beliau diajarkan dari Sayyidina Hasan putu Rasul, diajarkan ke Sayyidina Hasan Basri. Di Sayyidina Hasan Basri diajarkan kepada seorang ulama besar, yaitu Imam Habibil Ajami. Dari Imam Habibil Ajami diajarkan lagi ilmu ini ke Imam Dawud Al-Jabali atau Imam Dawud At-Ta'i. Di Imam Dawud At-Ta'i diajarkan lagi kepada Imam Ma'rufil Qurhi. Sudah sama dengan silsilah thariqah. Dan silsilah thariqah pun sama. Silsilah thariqah yang diterima oleh kita bisa melalui Rasul, Sayyidina Ali,
Sayyidina Husain, Sayyidina Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Bakir, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Musa Al-Kazim, Sayyidina Ali Ridha, Sayyidina Ma'rufil Qurhi. Nah, bisa juga ajaran zikir ini dari Rasul kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan Basri, Sayyidina Hasan Basri kepada Imam Dawud At-Ta'i, kepada Imam Habibil Azami, di Imam Habibil Azami ke Imam Dawud At-Ta'i, di Imam Dawud At-Ta'i ke Imam Ma'rufil Qurhi. Jadi Imam Ma'rufil Qurhi menerima ajaran zikir dan bikin isim itu dari Rasulullah melalui yang barusan. Jadi zikir yang kepada kita itu ada sanadnya, ada silsilahnya. Maka begitu orang datang mau belajar zikir, yang lebih dulu diberikan silsilah. Dari mana ilmu ini kita terima? Ya dari Rasul. Yang diturunkan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali nyabang. Yang satu kepada cucunya Rasul Sayyidina Husain, yang satu kepada Hasan Basri. Dari Hasan Basri kepada Habibil Azami, dari Habibil Azami kepada Dawud At-Ta'i, dari Dawud At-Ta'i kepada Ma'rufil Qurhi. Itu lebih singkat. Karena beliau usianya panjang-panjang. Kalau yang melalui cucu-cucu Rasul itu memang usianya dikehendaki Allah pendek-pendek. Jadi dari Rasul kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Bakir, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Musa Al-Kazim, Sayyidina Ali Ridha. Di Sayyidina Ali Ridha ka Ma'rufil Qurhi deui sami. Jadi ada silsilahnya. Dari Sayyidina Ma'rufil Qurhi kepada Sisri Sakoti, dari Sisri Sakoti ke Syekh Jonil Baghdadi, sama itu. Dengan ajaran zikir. Dari Syekh Jonil Baghdadi kepada Syekh Dainuri. Kalau kita kepada Abi Bakir Asibli gitu. Kalau yang zikir. Dari Syekh Adainuri kepada Imam Ahmad Al-Aswad. Dari Imam Ahmad Al-Aswad kepada Imam Ghazali. Nah, ini. Maka Imam Ghazali mengarang kitab yang namanya Al-Awfaq. Nah ini. Dan di sana diterangkan bikin isim itu caranya gimana. Awfaq itu jamak dari wafaq. Sampai ke kita alhamdulillah al-awfaq ini ada. Di kita ada kitabnya al-awfaq. Hasil karya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali menerima dari gurunya Imam Ahmad Al-Aswad. Imam Ahmad menerima dari gurunya Imam Adainuri. Imam Adainuri menerima dari gurunya Junaidil Baghdadi. Junaidil Baghdadi menerima dari gurunya Siri Sakoti. Siri Sakoti menerima dari gurunya Ma'rufil Qurhi. Ma'rufil Qurhi menerima dari gurunya Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i menerima dari gurunya Habibil Azami. Habibil Azami menerima dari gurunya Hasan Basri. Hasan Basri menerima dari gurunya Sayyidina Ali. Atau Sayyidina Hasan dulu. Boleh. Sayyidina Hasan ngajar ke Sayyidina Hasan. Dengan yang satu Hasan bin Ali, yang satu Hasan Bisri. Hasan Basri. Ya tiridnya ti Rasulullah. Jadi ke Imam Ghazali sabaraha turunan dah. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan,
Sayyidina Hasan Basri, Habibil Ajami, Dawud At-Ta'i, Marufil Qurhi, Siri Sakoti, Junail Baghdadi, Dainuri, itu Imam Ahmad Al-Aswad, Imam Ghazali 11. Itu rasional karena Imam Ghazali tahun 400. Jadi satu angkatan 40 tahun di sana itu kan normal. Rasional. Di Kangjeng Rasul ke Imam Ghazali itu masana 400 tahun, guruna 11 tingkat. Berarti rata-rata guru usianya 40 tahun. 40 ngajar, 40 tahun ngajar, 40 tahun kan ngajar. Ya pasti. Dugi ke Imam Ghazali dengan 11 turunan. Rasional. Bahwa generasi manusia ya memang 40 tahun. Tiasa ngaburukna. Ngawitan bepuh lah yusa 40 tahun. Terus ngawitan sepuh, terus ngawitan jero ilmuna. Jadi upami ke Imam Ghazali aya 11 peringkat itu wajar. Upaya hanya 2 peringkat itu tidak wajar. Berarti satu periode harus 200 tahun kan tidak wajar. Ini 40 tahun. Wajar kalau 40 tahun. Tuh. Kan Sayyidina Ali ge pupusna dina tahun 30. Sayyidina Ali ge pupusna tahun 30 Hijriah. Tuh. Sayyidina Hasan pupusna tahun 60 Hijriah. Tuh. Ya, seueur anu teterangan. Tuh. Anu mawi dawuhan Ibnu Hajar Al-Haytami mari Ibnu Hajar ayat 2 awas kali. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu seorang ahli hadis yang sangat hebat dan beliau menyusun kitab Fathul Bari Syarah Bukhari sebanyak 17 jilid. Yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau ahli hadis juga, tapi beliau merangkap dengan ulama fikih. Jadi kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau hanya spesialis hadis yang hebat. Walaupun dalam bidang fikih beliau juga pasti pintar, tapi tidak mengajar fikih beliau, hanya mengajar hadis saja. Lalu Ibnu Hajar Al-Haytami beliau ahli hadis, bahkan beliau menyusun kitab hadis yang bernama kitab Majma'uz Zawaid. Itu kurang lebih 17 jilid sama. Dan alhamdulillah di kita ada kitabnya. Dua-duanya juga ada. Kitab Fathul Bari yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Atau Majma'uz Zawaid yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga ada di sini. Kitabnya ada. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang beliau selain ahli hadis juga ahli fikih, dan paling menonjol pendapat beliau itu dalam fikih banyak diikuti oleh umat Islam. Dalam kitab Bughiyah itu pakai rumus, pakai lambang Ba'jim. Qala Ba'jim itu berarti Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Kalau qala Mimro itu yang berkata adalah Imam Romli. Ya, jadi dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i itu Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami yang pakai
simbol ya kalau kita ya seperti ibarat SBY-nya lah gitu. Kalau di kita atau UAS, maka Ibnu Hajar diberi rumusnya, dipakai lambangnya adalah Ba'jim. Kata beliau dalam kitab Al-Fatawil Hadisiyah, wa kana al-Ghazali rahimallahu ta'ala ya'tani bihi katsiran hatta nusiba ilaihi wala mahdura fih. Ini Imam Ghazali sangat perhatian banget gitu. Ya sangat perhatian pisan. Bihi karena ilmu wapak. Ya, iya. Bihi karena ilmu isim. Kasiron kacida pisan seurna. Hatta nusiba ilaihi, sehingga kalau wapak pasti ngindukna ka Imam Ghazali pasti. Itu pasti dinisbatkan ke Imam Ghazali. Pasti indukna Imam Ghazali, pasti biangna Imam Ghazali. Tuh. Wala mahdura fi, ini kita pikir awas. Wala mahdura fi, itu aya larangan. Pihi bikin isim itu enggak ada larangan, enggak dilarang, boleh. Ini stukmila pi mubahin lah, ini dengan syarat manakala digunakan untuk hal-hal yang wenang gitu. Hayang payu dagang, hayang buru-buru boga salaki, mun awewe mun lalaki nu jomblo meureun teu payu wae, itu eta kontolna geus tahiangan. Mun awewe heunceuutna geus ramat lancahan teu payu wae, basian isim itu boleh. Tuh, bihilapi ma idas tu'ina ala haramin, kecuali tidak boleh manakala dipakai untuk hal-hal yang haram. Merebut pemajikan batur haram, nggak boleh. Tuh, dipakai nyantet, pakai neluh, ya tidak boleh. Dipakai ngageringan batur, dipakai supaya pesantren batur bangkrut, itu nggak boleh, haram. Dagang batur supaya namru, gak laku. Jadi bukan karena isimnya, bukan karena wapaknya, tapi karena dipergunakan dalam hal-hal yang tidak boleh menurut agama. Iya. Ya iyanya. Oleh karena itu, nanti kalau ada bertanya, kok kenapa dia lupa suka bikin isim? Gitu. Kan isim itu dilarang oleh Rasul. Ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah minasyirki. Ruqyah, tamaim, nyata jimat, wa tiwalah pelet, itu musyrik. Ya lamun boga patekadan yang benda itu punya kekuatan, itu musyrik. Jangan punya etikat bahwa itu punya kekuatan. Kita hanya tabaruk, hanya ingin berkah Allah, itu aja. Dengan membawa nama Allah, karena dijamin oleh Rasul, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, itu hadisnya. Tidak akan mendapat bahaya orang selama bersama-sama dengan nama Allah. Nah itu. Dan bersama-sama itu bisa dengan dibaca, bisa dengan dikir hopi, dan bisa dengan ditulis, tulisannya di bawah. Menurut hadis-hadis ini, menurut kitab-kitab ini. Nah itu. Kaya ya para jangan atur nuhun, para jangan dina wong ieu nuju seueur sumping. Ngan orang tong kalapa biji cicung
Ai henteu aya nu naroskeun mah hentong nyaurkeun naon ngan ieu mah bilih gitu. Bilih aya nu naros naon dalilna. Ya alupah make sok ngadamel isim. Ya dalilna itu bahwa isim ini adalah dikembangkan oleh yang pertama Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, dan yang kedua lebih diperluas lagi oleh Imam Ghazali. Gitu. Imam Hasan Basri adalah peringkat ketiga, Rasul, Sayyidina Hasan Hasan Basri. Tuh. Atau keempat lalu melalui Sayyidina Ali. Tuh. Tiasa Sayyidina Ali ketiga, tiasa. Jadi tiasa kieu lah Rasul, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan putrana Hasan Basri, berarti keopat. Tiasa oge Rasul, Sayyidina Ali langsung ke Hasan Basri, berarti ketiga. Atau ada kemungkinan Rasul ke Sayyidina Hasan putuna ke Sayyidina Hasan Basri, berarti ketiga. Jadi Hasan Basri itu bisa peringkat ketiga dan bisa peringkat keempat. Lalu turun-turun sampai peringkat 11, yaitu Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali yang sampai bikin kitab namanya Al-Awfaq. Kalau Imam Hasan Basri entah tidak bikin kitab atau mungkin kitabnya nggak nyampe ke kita. Jadi tidak ada kitab bikinan karangan susunan Imam Hasan Basri, nggak ada. Yang ada kitab karangan bikinan susunan Imam Ghazali, itu ada. Dan alhamdulillah kita di sini meniru dari sana. Tuh. Kita menyalin dari Al-Awfaq. Tuh. Nghoyong ayeuna payu dagang. Kan payu dagang itu ayatnya Allahu yabsutu rizqa. Ayat Qur'ana. Allah memberi kejembaran, keluasan rezeki. Nama Allahnya Al-Basit. Nah, itu namanya. Allah yang memberi keluasaan rezeki. Al-Basit itu. Nah, Al-Basit ditulis. Ba, alim, sin, to. Basit kan. Tuh. Alif, ba, to, sin. Basit juga. Hanya hurufnya agak sedikit diacak. Sin, to, ba, alif. Basit juga ngan diacak. Itu. Sin, to, ba, alif. Basit juga. Ditulis di kertas. Tuh. Lalu ditulisna ku minyak sengit. Tuh, namanya japaron. Apa sebabnya? Karena malaikat senang kepada hal-hal yang wangi. Eta. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum, bukan laki, bukan perempuan. Tuh. Tapi beliau punya seneng, yaitu senengnya harum. Maka kalau kamu santai-santai yang dipekeget ke malaikat, kudu berseka. Sing sering ngosok waos, ibak nganggo sabun, acuk listrikan, dilisahan, pakai minyak wangi. Ya, nanti malaikat senang sama kamu. Gimana malaikat senang sama kamu, orang-orang akan senang kepada kamu. Jadi kamu kalau mau disenangi orang, nggak usah kadukun. Minta yang jauhkan. Sangyang di sisi cai hakong hacet asihan aing selege terep ditetep dihareup mani butikek di sawang di tukang mani dengklang ditilik digigir mani nyengklik hakong hacet wah dah enggak boleh gitu. Sing berseka ibak make sabun ngosok waos acuk ulah sana bararawu sing rapi gegeuten itu malaikat seneng malaikat ini mah ngalibat ngahiak bau hapuk nepi ka bararasin jelema diseuseut di balong di kaparaeh jair ku baju santri gak boleh begitu komo eta mun lalaki kolor mun awewe cangcut kade mah apa eta
Walasana bararau gitu. Bau hokok, bau tanok, bau samala 12, bau isuning, bau marangkaning. Sing salareungit. Nah, maka isim wapak ditulis pakai minyak wangi agar nanti malaikat ikut bantu. Nah, gitu. Karena malaikat senang. Dan malaikat senang kepada orang yang tulisannya bagus. Senang itu malaikat. Tuh. Maka kalau kita bikin isim, suka mohon bantuan sama Ajengan Abdurrahman. Karena memang Ajengan Abdurrahman nulisnya bagus. Itu tidak petot, tidak menyon. Yang menulis anu dongko, anu dangheak, aya anu bongkok, aya anu ngagoler. Tulisan teh siga benang cokor. Nah gitu. Jadi malaikat senang kepada tulisan yang bagus dan malaikat senang kepada wangi-wangian. Maka si isim ditulis dengan tinta yang wangi, namanya Ja'faron atau namanya misik boleh. Atau namanya Maul Wirdi. Tujuannya itu agar malaikat ikut berdoa. Orang yang bawa isim ini diberkahi Allah itu. Tetap yang mengijabah itu Allah tetap. Tidak ada siapa-siapa lagi. Nah gitunya. Cok para jangan hatur nuhun tah seueur nu sumping ayeuna. Ya teh seueur teu terarangan ya teh. Disangkana teh ieu teh bikinan kita. Isim itu bukan. Kita juga nyalin, niron kita juga. Dari Al-Awfaq. Al-Awfaq buatan Imam Ghazali. Imam Ghazali menerima dari 11 guru di atas. Yaitu Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri menerima dari Sayyidina Hasan putu Rasul. Sayyidina Hasan putu Rasul nampi ti duaan, hiji ti ramana Sayyidina Ali, kadua nampi ti eyangna Rasulullah. Sok rek nyebut musyrik kumaha geus kitu. Sahan rek nyarek ana mah. Jadi berarti punten-punten nu nyarek itu punten jelema belegu. Gitu. Bloon, boloho. Tuh, nyata boloho teh singkatan tina bodoh alhabatan budak ololeho, itu boloho. Nah, jadi orang ulah jadi budak boloho. Nya bodoh, nya alhabatan ololeho. Gak boleh boloho, awas. Jadi nanti